Hai YouTube, selamat datang kembali di channel Fakta X Unik yang akan membahas fakta-fakta unik dan fakta menarik di alam semesta ini. Apakah kamu tahu bahwa bumi terus-menerus dibombardir oleh batu-batu kecil dari luar angkasa? Setiap detik, ada meteoroid yang memasuki atmosfer yang terbakar menjadi bintang jatuh. Oke, di video ini kita akan jelajahi sains di balik fenomena ini. Sejarahnya, ada fakta-fakta keren lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Hari ini kita punya topik yang bikin geleng-geleng kepala. Setiap detik ada batu luar angkasa yang kecil yang terbakar di atmosfer bumi. Kamu nggak salah dengar, bukan cuma saat hujan meteor seperti Perseid atau Geminid, tapi setiap saat, bahkan sekarang saat kamu nonton video ini. Coba bayangkan saja, saat kamu lagi tidur, makan atau scrolling medsos, ada ratusan meteoroid kecil yang lagi nyemplung ke atmosfer kita dan langsung terbakar jadi abu. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi fakta sains yang didukung dari data ilmuwan. Menurut perkiraan NASA, sekitar 48,5 ton material meteorik jatuh ke bumi setiap hari. Itu berarti kalau kita hitung-hitung, ada jutaan partikel yang masuk setiap harinya. Tapi tunggu dulu, kita akan bahas detailnya nanti. Pertama, mari kita pahami dulu apa sih itu meteoroid itu. Oke, biar nggak bingung, yuk kita bedah istilah-istilahnya. Meteoroid adalah potongan-potongan batu atau debu kecil yang mengambang di luar angkasa. Ukuran mereka bisa sebesar butiran pasir sampai batu seukuran bola basket. Tapi kebanyakan yang kita bicarakan di sini adalah yang kecil-kecil. Saat meteoroid ini memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan super tinggi, bahkan bisa sampai 72 km per detik. Mereka bergesekan dengan udara dan panasnya bikin mereka terbakar. Itulah yang kita sebut sebagai meteor, atau sering disebut bintang jatuh. Kalau ada yang selamat dan jatuh ke permukaan bumi, barulah disebut meteorit. Tapi mayoritas nggak sampai ke tanah, mereka habis terbakar di udara. Nah, seberapa sering sih ini terjadi? Menurut penelitian, ada sekitar 25 juta meteorit atau mikrometeoroid dan debris luar angkasa lainnya yang memasuki atmosfer bumi setiap hari. Itu artinya kalau kita bandingkan dengan jumlah detik dalam setiap hari, ada 86.400 detik, ya berarti sekitar 289 meteorit per detik. Bukan cuma satu, tapi ratusan. Tapi jangan panik, kebanyakan dari mereka sangat kecil seperti debu dan gak kelihatan mata. Hanya yang lebih besar yang bikin stek cahaya di langit di malam hari. Coba bayangin, bumi kita seperti mobil yang lagi ngebut di jalan tol di luar angkasa dan terus-menerus nabrak serangga kecil. Bumi bergerak dengan kecepatan sekitar 30 km per detik mengelilingi matahari. Dan meteorit bisa datang dari arah yang berlawanan. Jadi kecepatan relatifnya bisa mencapai 71 km per detik. Gesekan dengan molekul udara bisa bikin suhu naik sampai ribuan derajat Celcius. Dan boom, mereka terbakar. Ini adalah pertahanan alami bumi dari serangan luar angkasa. Tanpa atmosfer, bumi ini bakal penuh dengan kawah seperti di bulan. Sekarang, dari mana asalnya meteorit-meteorit ini? Kebanyakan berasal dari komet atau asteroid. Saat komet mendekati matahari, es dan debunya menguap, meninggalkan jejak partikel. Saat bumi melewati jejak itu, kita dapat hujan meteor. Contohnya, Perseid dan komet Swift-Tufts, atau Leonid dan komet Tempel-Tuttle. Asteroid juga bisa pecah dan lempar potongan ke arah kita. Ada juga mikrometeoroid dari debu interplanetar yang terus-menerus hujan ke bumi. Total massa yang masuk sekitar 15.000 ton per tahun atau 41 ton per hari. Itu setara dengan berat beberapa gajah Afrika yang jatuh setiap hari dalam bentuk debu halus. Tapi kenapa kita nggak lihat setiap detik? Karena kebanyakan terlalu kecil dan hanya terlihat di malam hari. Di tempat yang gelap, tanpa polusi cahaya, pada malam biasa kamu bisa lihat 5-10 meteor per jam. Tapi saat puncak hujan meteor, seperti Perseid di Agustus, bisa sampai 50-100 per jam. Coba bayangin langit seperti pesta kembang api alami. Pernah ada badai meteor legendaris seperti Leonid tahun 1833. Di mana ribuan meteor jatuh per menit. Orang-orang waktu itu mengira kiamat telah datang atau Leonid tahun 1966.
Ada 440 meteor per detik di beberapa tempat. Gila kan? Mari kita dalami sainsnya lebih dalam. Saat meteorit masuk atmosfer, dia mulai di lapisan mesosfer, sekitar 80-100 km di atas permukaan bumi. Kecepatannya tinggi, bikin kompresi udara di depannya. Dan panas itu yang bikin ionisasi. Itulah kenapa kita lihat cahaya. Proses ini disebut ablasi, di mana material luar meteorit menguap. Untuk yang kecil semuanya habis, yang lebih besar bisa pecah jadi fireball atau bolide, yang kadang terdengar ledakan sonik. NASA punya jaringan kamera OSCA yang pantauannya setiap malam, dan mereka catat ratusan fireball per tahun. Ngomong-ngomong soal ukuran, meteorit rata-rata sebesar kerikil. Yang lebih besar seperti yang jatuh di Chelyabinsk, Rusia tahun 2013 bisa bikin kerusakan. Itu meteor sebesar 20 meter, meledak dengan energi setara 500 kiloton TNT dan menyebabkan luka-luka di ribuan orang karena gelombangnya yang sangat mengejutkan. Tapi untungnya yang besar jarang, hanya sekali setiap beberapa tahun. NASA bilang asteroid yang bisa ancam bumi dipantau lewat program Planetary Defense. Mereka bahkan punya misi DART yang sukses nabrak asteroid Dimorphos tahun 2022 untuk uji defleksi. Kita kembali ke topik utama, hujan meteor tak terlihat setiap detik. Para ilmuwan pakar radar untuk deteksi yang kecil di Selandia Baru ada radar Armor yang mendeteksi 350.000 meteor kecil dalam setahun atau hampir 1.000 per hari dari satu situs saja. Ini bukti bahwa bumi terus membersihkan luar angkasa dari debu. Dampaknya debu meteor ini ditambah lapisan tanah bumi, bahkan bisa bawa elemen langka seperti iridium. Beberapa teori bilang meteorit awal bawa air dan organik yang bantu asal-usul kehidupan di bumi. Kita bahas fakta tentang sejarah pengamatan meteor ini panjang banget. Orang Cina kuno catat hujan meteor sejak 687 sebelum Masehi. Aristoteles di Yunani pikir meteor dari uap bumi, tapi sekarang kita tahu itu dari luar angkasa. Pada abad 19, ilmuwan seperti Denison Olmsted buktiin meteor dari komet, dan sekarang dengan teleskop seperti Hubble dan James Webb, kita bisa lihat sumbernya lebih jelas. Di budaya meteor sering dikaitkan dengan mitos. Di Indonesia orang bilang bintang jatuh itu kita buat permintaan atau tanda alam. Tapi di barat Shakespeare sebut Romeo dan Juliet. Bahkan di Alkitab ada deskripsi seperti bintang jatuh dari langit. Kalau kamu mau amati sendiri, caranya gampang. Pergi ke tempat gelap, jauh dari kota. Di malam tanpa bulan, duduk santai, lihat langit luas. Shower besar seperti kuadrantit di bulan Januari, Lyrid di bulan April, Aquarid di bulan Mei, dan lain sebagainya. Perseid favorit banyak orang dan Ursid di Desember. Perseid favorit banyak orang karena cerah dan banyak tips. Bawa selimut, kopi, dan aplikasi seperti Sky Map untuk identifikasi. Kalau kamu beruntung, kamu bisa lihat fireball yang terang seperti bulan purnama. Tapi ada sisi gelapnya juga. Dengan semakin banyaknya satelit di orbit seperti Starlink, ada resiko tabrakan dengan meteoroid. Meskipun kecil, kecepatannya tinggi bisa rusak peralatannya. Astronot di ISS sering lihat space watering dari mikrometeoroid, dan di masa depan kalau kita koloni Mars, atmosfer tipis di sana berarti lebih banyak meteorit jatuh langsung. Seru, tapi sangat menantang. Sekarang mari kita hitung-hitung sederhana. Kalau 25 juta per hari dan bumi luasnya 510 juta kilometer persegi, berarti densitasnya sekitar 49 meteorit per kilometer per hari. Tapi ternyata atmosfer luas, distribusinya merata. Yang penting ini ingatkan kita betapa dinamisnya alam semesta. Bumi bukan tempat statis, dia terus interaksi dengan luar angkasa. Fakta yang lainnya, tahukah kamu bahwa debu meteor bisa bikin awan noctilucent yang indah di kutub? Atau bahkan beberapa meteorit bawa berlian mikro dari luar angkasa. Atau yang terkenal meteorit Hoba di Namibia, beratnya 60 ton, terbesar yang ditemukan di Indonesia. Di Indonesia ada meteorit Jambi yang jatuh pada tahun 2003 dan jadi koleksi museum. Kita juga punya observatorium seperti Bosca di Bandung. Ngomong soal Bosca, observatorium itu didirikan tahun 1923 oleh Karel Albert Rudolf Bosca dan jadi pusat astronomi di Indonesia.
Mereka sering adain pengamat malam termasuk hujan meteor. Kalau lagi di Bandung jangan lewatkan. Dan ingat, sekarang ini Maret. Shower meteor selanjutnya mungkin lirit di April. Siap-siap. Oke teman-teman, itu dia penjelasan lengkap tentang bagaimana setiap detik ada batu luar angkasa kecil yang terbakar di atmosfer. Fakta ini bikin kita sadar betapa luar biasanya alam semesta ini. Dan peran atmosfer sebagai pelindung. Kalau kamu pernah lihat bintang jatuh, ceritain di kolom komentar. Apa permintaan kamu waktu itu terkabul? Jangan lupa like kalau video ini terasa bermanfaat, subscribe untuk konten sains yang lebih banyak, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.